Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Senang sekali walaupun lewat online ini kita masih bisa berjumpa. Saya percaya bahwa berkat Tuhan, jamahan Tuhan itu tidak terhalang oleh kondisi apapun, tetapi dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita berada saat ini masing-masing, kita tetap bisa bersekutu bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membawakan sebuah renungan singkat tentang ruang tunggu kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ternyata ada ruang tunggu. Semuanya ada waktunya. Jadi tidak bisa semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan secara cepat dan sebagainya. Tetapi ada ruang tunggu yang harus kita lewati atau kita diami pada saat kita menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat pada waktu pertama kali album saya itu meledak sekitar tahun 1997, pertama kali album saya Allah Peduli. Kemudian dilanjutkan tahun 99 Kau Mengenal Hatiku dan sebagainya. Pada waktu itu semua gereja sudah mengundang saya dan mencari-cari saya untuk pujian kesaksian dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu saya masih aktif di salah satu gereja dan saya ditahan selama 3 tahun. 2001 saya baru bisa memenuhi undangan dari gereja-gereja yang mengundang saya, karena selama dari tahun 1999 lah anggapnya sampai 2001 itu saya seperti masuk dalam ruang tunggu. Nah, saya akan membahas mengenai ini lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya kita memohon kepada Tuhan, tuntunan Tuhan tentunya, karena tanpa tuntunan Tuhan maka ini hanya akan seperti percakapan biasa. Tapi dengan kuasa Tuhan, biarlah ini boleh menyentuh hati kita, menyadarkan setiap kita bahwa dalam hidup ini kita harus sabar, dalam hidup ini kita harus berserah, karena ada waktunya Tuhan, semuanya akan Dia jadikan indah bagi setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama, sekalipun jarak kami terpisahkan oleh ruang dan waktu, tetapi kami tahu satu hal Bapak, bahwa roh kami dipersatukan Tuhan lewat renungan atau konten ini, dan kami percaya biarlah Engkau pakai ini untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan dan mendengarkan isi dari konten ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan waktu-waktu yang di depan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang berkata-kata, Engkau sendiri yang menjelaskan, Engkau sendiri yang memberikan pemahaman kepada setiap kami tentang apa yang kami mau sharingkan pada saat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam hidup ini ada ruang tunggu. Menunggu itu satu pekerjaan yang sangat menyebalkan. Dan saya percaya tidak ada satu orang pun yang senang untuk disuruh tunggu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang menunggu, maka itu akan berkaitan dengan waktu. Nah, berbicara tentang waktu, Bapak Ibu Saudara, harus kita akui hanya waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini sebagai ungkapan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan.
tetap setia mengandalkannya. Sama-sama katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Selama kita setia mengandalkan Tuhan, maka akan datang sesuatu yang terbaik bagi kita. Sebab sesuatu yang baik pasti datang bagi orang yang mau bersandar kepada Tuhan. Sesuatu yang lebih baik pasti datang bagi orang yang mau bersabar. Dan sesuatu yang terbaik pasti datang bagi orang yang tetap mau mempercayai Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Itu sebabnya mari sama-sama sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian ini sebagai ungkapan kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa dalam hidup ini selalu ada ruang tunggu bagi setiap kita. Ya, nah saya mau ajak kita sama-sama mendasari renungan kali ini dengan firman Tuhan tentunya yang terambil dari kitab Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita membaca firman Tuhan Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judul dari perikop ini, kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah
karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di dalam Tuhan dan nantikanlah Dia. Sekali lagi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, dan karena orang yang melakukan tipu daya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di ayat yang ke-7 saya tekankan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, masuk ke dalam ruang tunggu, dan nantikanlah Dia. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ruang tunggu yang paling tidak disukai dalam sebuah bangunan. Entah itu di sebuah tempat praktek dokter, atau itu di apotek, di kantor instansi pemerintah, di kantor sebuah perusahaan, di airport, atau dimanapun juga. Ruang apa itu? Iya, betul. Ruang tunggu. Saya yakin tidak ada satu orang pun suka masuk ke ruang tunggu. Sejauh yang saya amati, Bapak Ibu Saudara, saya jarang melihat orang-orang yang berada di ruangan tersebut menunjukkan wajah antusias dan sukacita. Sebaliknya, kalau saya mengamati, saya selalu menemukan wajah-wajah yang bosan, ngantuk, bahkan bingung mau melakukan apa. Karena itu mereka yang ada di ruang tunggu tak segan-segan untuk menggunakan jalur khusus dan potong kompas demi urusan cepat dilayani. Dan bisa segera keluar dari ruang tunggu itu. Dan ketika keluar dari ruang tunggu itu, apa yang kita rasakan? Lega rasanya. Bahkan tak jarang kita menjumpai ada banyak orang bertengkar hanya karena masalah antrian. Kalau ruang tunggu itu menyenangkan, bahkan setiap orang akan mempersilahkan orang lain menyerobot antriannya, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini Tuhan juga membuat ruang tunggu untuk kita. Meski kita tidak suka, meski kita bosan, meski kita lelah, tapi kita tidak bisa menghindar dari ruang tunggu kehidupan itu. Abraham harus masuk ruang tunggu selama 25 tahun sebelum anak yang dijanjikan Tuhan itu lahir. Yusuf harus masuk ruang tunggu selama 13 tahun di penjara sebelum akhirnya menjadi raja muda di Mesir. Musa harus masuk ruang tunggu selama 40 tahun di padang Midian sebelum akhirnya dipanggil Tuhan memimpin bangsa Israel. Bisakah kita membayangkan betapa bosannya
mereka menunggu selama itu sebelum janji Tuhan itu digenapi. Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini kita sedang masuk ruang tunggu kehidupan? Jika iya, pastikan kita sabar dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi tidak sabar sehingga kita potong kompas. Jika kita potong kompas, maka kehendak Tuhan yang sempurna tidak akan pernah digenapi di dalam hidup kita. Sabar. Dan nantikanlah waktu yang terbaik dari Tuhan. Toh di ruang tunggu itu kita tidak sendirian. Dia yang menciptakan ruang tunggu itu juga menemani kita. Sebab sesuatu yang baik pasti datang bagi orang yang bersabar. Dan sesuatu yang lebih baik pasti datang bagi orang yang mau berserah. Dan sesuatu yang terbaik pasti datang bagi orang yang selalu mau mempercayai Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang masuk dalam ruang tunggu. Kita menunggu jawaban atas doa-doa kita. Mungkin kita sedang menunggu pasangan hidup kita. Mungkin kita sedang menunggu kelahiran anak kita. Ada banyak orang seringkali mengeluh, saya sudah menikah sekian tahun tapi belum punya keturunan. Ada banyak orang seringkali merasa tidak sabar. Sekali lagi saat ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, kalau Tuhan sedang mengizinkan kita masuk ruang tunggu kehidupan hari ini, percayalah kita tidak pernah sendiri di dalam ruangan itu. Dia akan terus menghibur, memberikan kekuatan, dan meyakinkan kita bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik ketika tiba waktunya. Mari kita sama-sama sekali lagi angkat pujian ini sebagai ungkapan iman kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya, dengan iman katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan.
semua akan indah pada waktunya. Dengan iman sekali lagi katakan, segala yang, percayalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini bukan tanpa alasan. Tuhan sedang mempunyai maksud di balik segala sesuatu yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas hidup kita hari ini. Bahkan ketika kita sedang masuk ruang tunggu kehidupan hari ini, percayalah, Dia ada di sana bersama dengan kita. Semuanya akan Dia buat indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya semua akan indah seturut kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Kau jadikan indah, ajar kami bersabar, ajar kami berserah, ajar kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara letakkan semua keraguan-raguan kita. Percayalah kalau hari ini Tuhan sedang membawa kita masuk dalam perhentian. Kalau hari ini Dia sedang berkata, diamlah, nantikanlah. Biarlah kita boleh melakukan hal itu dengan sukacita. Sebab kita percaya bahwa di balik segala sesuatunya itu, Dia sedang bekerja untuk menjadikan segala sesuatunya sempurna bagi setiap kita. Letakkan semua pengharapan kita, kepercayaan kita, pengandalan kita kepada Tuhan. Sebab Dialah yang merancangkan segala perjalanan hidup kita dengan sempurna. Tuhan yang mengatur setiap nafas kehidupan. Kami datang mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami tidak bisa menunggu. Seringkali kami mengatur. Bahkan seringkali kami mencoba untuk mengajari-Mu Tuhan tentang apa yang harus Engkau kerjakan atas hidup kami. Kami selalu mau secepatnya Engkau mengabulkan doa kami. Kami selalu mau secepatnya Engkau mengerjakan apa yang kami minta. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini bantu kami untuk berserah sepenuhnya kepada kedaulatan-Mu atas hidup kami. Buat apa saja yang Engkau ingin perbuat, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Kami ini bejana-Mu, jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini.